Apa sih kata haki? Kata haki adalah program bincang-bincang yang khusus membahas tentang hak kekayaan intelektual. Dalam kata haki, kita akan membahas materi-materi khusus yang berkaitan dengan merek, hak cipta, desain industri, serta paten yang berkaitan dengan berbagai isu lainnya terkait hak kekayaan intelektual. Ikuti diskusi menarik di Kata Haki dan segera kunjungi cekhki.id dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share YouTube channel kami di Ngerti Hukum ID dan jangan lupa pula ikuti media sosial kami di Ngerti Hukum ID. Halo, selamat datang kembali di Kata Haki bersama saya Mutia. Dan tentu saja saya tidak sendirian pada hari ini. Bersama saya ada Mas Freddy Setiadarma, SHM IPL. Beliau merupakan Senior Advisor di Cek HKI. Halo Mas Freddy. Halo, selamat siang. Selamat siang Mas, apa kabar Mas? Baik, lagi ini nih, lagi ngikutin ceritanya ini Aris dan Kinan. Duh, kan putus ya Mas ya? Iya. Betul. Oke, di Kata Haki pada hari ini tentu saja kita akan membahas isu-isu terkini terkait dengan hak kekayaan intelektual. Salah satunya mengenai serial drama layangan putus nih yang Mas omongin. Iya, nggak mau ketinggalan kita ya, kita membahas. Betul, wajib Mas. Iya. Oke, serial drama tengah menjadi topik perbincangan oleh netizen akhir-akhir ini. Serial yang diperankan oleh Reza Rahadian dan Putri Marino yang telah tayang sebagai 7 episode ini, di mana alur ceritanya mengangkat kisah sebuah rumah tangga yang diwarnai perselingkuhan gitu Mas. Nah, salah satu cuplikan yang viral dan dibagi share oleh teman-teman kita yang Putri Marino berkata, "It's my dream Mas, not her." Ada melihat itu nggak Mas ini? Iya, ini apa ya? Ini jadi fenomena tersendiri ya, karena saya sendiri justru awalnya tahu gara-gara itu gitu kan. Jadi di media sosial ramai sekali di meme ya, apa potongan gambar screenshot dari film tersebut pas adegan si tokoh apa yang diperankan oleh Putri Marino tadi mengucapkan it's my dream mas not her gitu ya, itu menjadi sangat viral gitu. Nah ya akhirnya yang saya tadinya tidak pernah tahu itu jadi apa ini gitu ya. Jadi ada ya, jadi apa malah jadi makin beken gitu. Baik, betul Mas. Dan dibagi sama orang-orang nih Mas videonya nih Mas. Iya gitu. Nah, dan juga tidak hanya dibagi ya, saya melihatnya juga bermunculan parodinya begitu. Iya betul. Nah, iya, jadi gimana ya? Nah, kalau dari Haki sendiri Mas, hak kekayaan intelektual sendiri itu gimana nih Mas? Menyebar meme video dan karena potongan dari serial drama begitu Mas. Oke, jadi gini Mbak ya, kalau kita bicara soal pada dasarnya apa prinsip perlindungan hakinya, memang setiap karya yang masuk ke dalam eh, karya sinematografi, entah itu film lepas, film cerita, film pendek, web series atau apapun, itu termasuk ke dalam ciptaan yang dilindungi hak cipta. Nah, siapa pemilik hak ciptanya dan pemegang hak ciptanya tentu saja uh, pada dasarnya menjadi milik dari si pencipta, kreator. Nah, tapi kalau sudah masuk ke dalam hasil dari sebuah industri film, misalnya biasanya pemegang hak ciptanya adalah rumah produksinya yang jadi pemegang hak cipta, termasuk tidak terkecuali dari web series layangan putus ini. Nah, tentunya sebagai suatu ciptaan yang punya hak cipta, maka apapun yang dilakukan terhadap eksploitasi, apapun yang dilakukan terhadap karya sinematografi tadi, film atau serial layangan putus tadi
ini ya khususnya, itu sebenarnya adalah hak eksklusif dari si pemegang hak cipta, termasuk membuat meme yang dipotong dari adegan gitu. Karena kan adegan ini merupakan adegan film, screenshot dari film yang dibuat oleh dan dimiliki hak ciptanya oleh si rumah produksi. Nah, pada saat kita mengambil satu adegan, kemudian kita screenshot, kita fresh, dan kemudian itu kita publikasikan, ini termasuk ke dalam reproduksi, termasuk dalam perbanyakan, dan juga menyebarluaskan, ini termasuk dalam pengumuman dari suatu ciptaan, gitu. Jadi, kalau kita bicara soal teori hak ciptanya, ya ini sebenarnya menjadi hak eksklusifnya pemegang hak cipta. Tapi kembali lagi sih Mbak, kalau misalnya bicara soal ini, hak cipta ini adalah hak. Artinya ya pada saat si pemilik hak cipta merasa dirugikan, maka dia berhak untuk mengambil tindakan terhadap kerugian yang dialami. Termasuk kalau misalnya si pemegang hak cipta atas layanan terus tadi merasa dirugikan dengan adanya meme yang tersebar. Jadi cuma sejauh dia tidak merasa dirugikan, ya tentu saja dia tidak memiliki dia tidak memiliki urgensi ya untuk mengambil tindakan. Kalau saya rasa sih sejauh ini termasuk kegiatan yang mudah-mudahan saya tidak salah, tapi kalau yang saya lihat sih ini termasuk kegiatan netizen, kreativitas netizen yang dalam tanda kutip ikut dinikmati nih oleh rumah produksinya karena membuat serialnya menjadi semakin terkenal kan, jadi trending, jadi kemudian makin banyak yang penasaran, tadinya nggak ngikutin jadi penasaran, jadi ngikutin gitu. Menimbulkan keuntungan sendiri, jadi bukannya dirugikan malah diuntungkan dengan adanya ini. Nah, untuk tindakan-tindakan seperti ini, meskipun secara teori ini bisa masuk dalam pelanggaran hak cipta, tapi tentunya sepertinya si pemegang hak ciptanya sendiri belum atau tidak merasa bahwa ini sesuatu yang merugikan. Gitu. Baik, Mas. Nah, selain itu juga ada fenomena lain lagi nih, Mas, terkait dengan layangan putus ini, gitu. Nah, ternyata layangan putus ini tuh diadaptasi dari sebuah novel yang diciptakan oleh Mami ASF alias Eka Nurprastia, gitu, Mas. Nah, namun ternyata nih isi dari novel ini telah tersebar luas di sosial media ya, salah satunya itu Facebook, dalam bentuk screenshot dari novel aslinya, gitu, Mas. Nah, sebenarnya boleh apa enggak sih? Nah, suatu novel gitu, Mas. Bagaimana tuh, Mas, dalam pandangan Hakim? Oke, ini juga fenomena yang menarik ya. Jadi jadi tidak hanya web seriesnya yang digandrungi, ternyata sekarang juga netizen ini banyak melakukan saya menemukan banyak di medsos itu netizen yang sharing yang seperti Mbak Mutia bilang. Jadi mungkin screenshot atau screen capture halaman per halaman dari novel yang sudah dibukukan ya. Jadi novel ini sudah dibukukan kalau saya tidak salah. Jadi karena kalau dari pengetahuan saya tidak tahu persis asal usulnya si cerita layangan putus ini dari mana. Karena banyak sekali sumber yang berbeda-beda nih. Ada yang bilang ini dari curhatan, ada yang bilang ini dari novel online, kan sekarang banyak aplikasi menulis novel atau menulis cerita yang online ya. Tapi yang saya lihat, saya temukan tuh ada sebuah buku yang sudah diterbitkan, itu kemudian di screen capture dari satu halaman ke halaman yang lagi, semua halaman per halaman di screen capture, kemudian screen capture ini diupload secara bersama-sama ke Facebook, sehingga seolah-olah foto, tapi padahal orang bisa membaca satu persatu screen capture itu di sebuah buku, gitu, di halaman per halaman. Bahkan lucunya, kalau saya ironisnya adalah, termasuk yang di screen capture itu adalah halaman yang memuat peringatan tentang pelanggaran hak cipta. Waduh. Gitu. Jadi lucu kalau saya bilang ini orang meng-capture sesuatu
itu sudah pelanggaran hak cipta, di capture dari cover depan sampai cover belakang, termasuk halaman yang memuat tentang peringatan bahwa dilarang untuk menyebarluaskan informasi pencipta. Ya kan misalnya kalau di setiap buku ada tuh halaman yang memuat tentang peringatan tentang pelanggaran hak cipta. Itu ikut di screen capture dan itu ikut disebarluaskan juga. Jadi saya pikir ini ironis juga sebenarnya gitu. Nah, ini sebenarnya sama saja seperti tadi ya. Tentunya karya tulis sama juga seperti sinematografi ini ada hak ciptanya. Apalagi sudah dalam bentuk buku. Kalau sudah dalam bentuk buku, kalau buku itu hak cipta ada di penulis, gitu ya. Isi bukunya hak cipta ada di penulis. Nah, dibedakan dengan curhatannya. Atau misalnya ada cerita macam-macam, kemudian ada orang menulis buku, diangkat dari situ, kemudian dijadikan dibukukan, gitu, diterbitkan sebagai buku. Nah, ini kita harus memilah nih. Gitu. Kalau sudah curhatan segala macam, memang ada hak ciptanya juga, tapi fiksasinya kan tidak tidak serigid ketika sudah dituangkan dalam buku yang diterbitkan. Gitu. Karena kalau curhatan atau apa tuh bisa saja dia menyebar dan segala macam, susah kita mengidentifikasikan mana yang original, mana yang bukan gitu, mana yang. Nah, cuman kalau sudah dalam bentuk buku kan itu sudah jelas di situ ada halaman, ada penerbitnya siapa, penulisnya siapa dan sebagainya. Nah, kalau dalam bentuk buku yang seperti yang diperbanyak tadi, itu jelas merupakan pelanggaran terhadap berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak cipta si penulis buku. Tapi bukan hanya penulis bukunya saja yang dilanggar haknya, tapi juga pihak yang membuat layoutnya. Karena kan hak cipta bukan hanya pada karya tulisnya saja, tapi juga perwajahannya, tata letak, layout dan sebagainya itu juga menjadi hak cipta. Jadi banyak tuh hak yang dilanggar di situ, yang kemudian disebarluaskan kepada semua orang melalui media sosial. Tentu saja jika si pemilik hak cipta dalam hal ini notabene adalah penulis atau penerbitnya merasa keberatan, mereka sangat bisa untuk melakukan tindakan hukum. Gitu. Tindakan hukumnya ke siapa? Tindakan hukumnya adalah ya orang-orang yang turut menyebarluaskan gitu. Jadi tidak bisa misalnya, saya bilang hati-hati juga nih teman-teman yang di media sosial, jangan karena terima share dari orang, kemudian saya ikut share juga gitu. Karena dengan Anda ikut share juga, Anda sudah melakukan juga penyebarluasan sesuatu yang melanggar hak cipta. Anda bisa kena juga, nggak bisa pakai dalih bahwa saya terima bukan saya yang mengcopy kok. Saya terima dari orang lain kok. Saya cuma ikut share aja, itu habis itu kena juga karena itu termasuk reproduksi. Karena kan pada dasarnya, prinsipnya, orang men-share di media sosial itu dia menggandakan sebenarnya. Karena tadinya di postingan yang A, jadi ada postingan B, C, D, dan lain sebagainya. Itu sudah termasuk penggandaan, itu termasuk reproduksi, itu termasuk kegiatan yang jadi hak eksklusifnya yang cipta. Jadi, saya sarankan buat teman-teman yang aktif di media sosial, khususnya para penggemar cerita ikatan cinta gitu ya. Nah, kalau sudah bicara soal penyebarluasan novelnya, kalau saya boleh mengutip kata-kata di novelnya ya, it's the writer's rights, not yours, gitu. Jadi tolong jangan ikut-ikutan menyebarluaskan ya. It's the writer's, kan penulisnya perempuan ya, it's her rights, not yours gitu. Jadi tolong jangan ikut-ikutan menyebarluaskan. Kalau misalnya dapat sharingan ya nggak usah dibaca atau dihapus gitu, jangan ikut-ikutan menyebarluaskan karena kalau misalnya nanti kemudian si penulis atau penerbit mau mempermasalahkan, ya ini bisa terkena sebagai pelanggaran hak cipta. Gitu. Baik Mas. Nah tadi apa nih Mas dampaknya misalnya ikut menyebar screenshot karya orang lain gitu Mas, walaupun
ikut-ikutan menyebar gitu Mas? Apa dampaknya gitu? Sebenarnya sih karena itu tidak ada ikut-ikutan menyebar ya. Karena sudah menyebar ya menyebar saja gitu. Ya, makin menyebar gitu. Menyebarkan saja gitu. Jadi nggak ada istilah ikut-ikutan, cuma ikut-ikutan saja. Ya Anda sudah menyebarkan, sudah menyebarkan lah gitu kan. Ini ya yang perlu jadi tidak ada pembelaan ikut-ikutan. Pada saat Anda ikut klik share, ya itu Anda ikut bertanggung jawab kalau sekiranya si pemilik hak mempermasalahkan itu gitu. Makanya berhati-hatilah. Gitu. Baik Mas. Mungkin dari pertanyaan terakhir saya mengenai layangan putus yang sedang viral pada saat ini gitu ya Mas. Ya. 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 Terima kasih Mas Prayudi atas waktunya sudah sharing mengenai pelindungan HKI pada layangan putus pada hari ini. Kepada teman-teman, semoga diskusi kata haki mengenai hak pada teman-teman semua dan dapat memahami lebih jauh lagi mengenai hak kekayaan intelektual. Terima kasih Mas Prayudi dan teman-teman semua. Salam sehat. Saya Mutia undur diri. Sampai jumpa di kata haki selanjutnya.